Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Wasikur Rizky, STM MT, selaku dosen pengampu perancangan dan sistem ergonomi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Analisis Postur Kerja terhadap Kegiatan Pengelasan dengan menggunakan metode REBA dalam studi kasus tukang las di Universitas Muhammadiyah Gresik. Next. Yang disusun oleh Wildan Hanif Bayhaqi dengan NIM 2601110, Vina Agustin Olivia dengan NIM 2601119, dan saya sendiri Muhammad Ismail dengan NIM 2601135. Latar belakang dalam kinerja pegawai di perusahaan. Jika kinerja pegawai bagus, maka hasil akan baik pula produksi yang akan dihasilkan, dan begitu juga sebaliknya. Kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh postur dan gerakan pada saat melakukan pekerjaan. Apabila posisi dan postur pegawai dalam melakukan pekerjaan tidak tepat, maka pegawai tersebut akan merasa tidak nyaman dalam bekerja, mudah kelelahan, dan juga bisa sampai menyebabkan cedera jika dilakukan terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis gerakan dan postur kerja pegawai agar produksi yang dihasilkan maksimal. Analisis gerakannya dan postur kerja sendiri memiliki maksud untuk meminimalisasi terjadinya cedera pada punggung yang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Beberapa di antaranya adalah metode OAS, metode NIOS, metode REBA, dan metode RULA. Dalam analisis ini, kali ini menggunakan metode REBA, yaitu Rapid Entire Body Assessment. REBA sendiri merupakan metode sistematis yang mengevaluasi seluruh postur tubuh pegawai untuk mengidentifikasi risiko keluhan muskuloskeletal dan risiko lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Keluhan muskuloskeletal sendiri biasanya terjadi karena adanya pembebanan yang cukup berat dan berulang, atau bisa disebut repetitif, yang menyebabkan otot mengalami kontraksi secara berlebihan sehingga melebihi kekuatan otot maksimum. Next. Tujuan, yaitu ada beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama, mengetahui dan memahami konsep dasar dari metode REBA. Kedua, mengetahui dan memahami cara menganalisis postur kerja menggunakan metode REBA. Yang ketiga, yaitu mengetahui dan memahami cara menilai postur kerja dalam metode REBA. Ergonomi asal katanya yaitu ergonomik, berasal dari bahasa Yunani ergos dan nomos. Ergos berarti kerja, sedangkan nomos adalah aturan. Adapun ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Metode REBA yaitu merupakan metode yang digunakan dalam analisis postur kerja. Metode REBA digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Metode ini dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn Max Abney yang merupakan ergonom dari Universitas Nottingham. Next, bisa dilanjutkan oleh Mas Wildan. Baik, saya lanjut. Berikut ini tabel resiko REBA dengan skor 1 dengan tingkat risiko diabaikan dengan tindakan tidak diperlukan. Kemudian REBA dengan skor 2 sampai 3 dengan tingkat risiko low dengan tindakan mungkin diperlukan. Kemudian REBA dengan skor 4 sampai 7 dengan tingkat risiko medium dengan tindakan diperlukan. Kemudian REBA dengan skor 8 sampai 10 dengan tingkat risiko high dengan tindakan segera diperlukan.
Kemudian reba dengan skor 11-15 dengan tingkat risiko very high dengan tindakan diperlukan sekarang. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi postur kerja. Postur adalah posisi relatif bagian tubuh tertentu pada saat bekerja yang ditentukan oleh ukuran tubuh, desain area kerja, dan task requirement, serta ukuran peralatan atau benda lainnya yang digunakan saat bekerja. Postur dan pergerakan memegang peranan penting dalam ergonomi. Salah satu penyebab utama gangguan otot rangka adalah postur janggal atau awkward posture. Kemudian perbaikan postur tubuh pada pengelasan. Kelelahan merupakan salah satu respon tubuh untuk meminta istirahat. Kelelahan ini menyebabkan penurunan performansi kerja baik fisik maupun mental. Pada pengelasan, kelelahan ini dapat menyebabkan cedera pada beberapa bagian tubuh. Kemudian penilaian postur operator dalam perbaikan sistem kerja dengan metode reba. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai postur pekerja dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem kerja, pemasangan extrude IE yang dilakukan secara manual. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendokumentasikan postur operator yang dilakukan saat bekerja. Yang kedua, mengetahui skor level risiko dan level tindakan dengan metode reba. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi terhadap risiko ergonomi pada pekerja. Lanjut. Nah, berikut ini gambar penilaian dari metode reba. Kemudian metodologi. Metode reba pertama kali diperkenalkan oleh McAtamney dan Hicknet pada tahun 1995 untuk menilai postur tubuh pekerja secara cepat melalui pengambilan data postur pekerja dan selanjutnya dilakukan penentuan sudut pada batang tubuh, leher, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Tujuan metode reba adalah mengembangkan sebuah sistem analisis postur tubuh manusia yang sensitif terhadap risiko muskuloskeletal dalam berbagai pekerjaan secara spesifik dalam gerakan tertentu. Dengan menggunakan metode reba, kecelakaan kerja akibat gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan pekerja dapat ditanggulangi dengan berbagai usulan berdasarkan hasil penilaian tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan akibat postur tubuh pekerja. Output dari metode reba adalah skor reba yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan 5 jenis action level. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian risiko ergonomi dengan metode reba dan pada kulit tukang las. Sampel pada penelitian ini terdapat satu tukang las dengan menggunakan penilaian risiko ergonomi dari metode reba. Diperoleh skor rata-rata untuk pekerjaan kulit tukang las. Lanjut. Berikutnya pembahasan. Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan foto untuk mendapatkan gambaran sikap postur pekerja dari leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, hingga kaki secara terperinci dilakukan dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. Perhitungan reba dimulai dengan menganalisis posisi neck, trunk, dan leg. Ketiga komponen dikombinasikan ke dalam tabel untuk mendapatkan nilai skor A dan ditambah dengan skor untuk force atau load. Selanjutnya dilakukan scoring pada lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan untuk mendapatkan nilai skor B dan ditambah dengan coupling score. Skor A dan B kemudian dikombinasikan ke tabel C dan ditambahkan activity score akan didapatkan nilai akhir yang menggambarkan hasil analisis postur kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya gambar grup A. Jadi pada gambar ini posisi leher kepala memiliki nilai skor 2 karena membentuk sudut lebih dari 20 derajat. Penilaian skor pada kaki didapatkan skor 2 karena kaki membentuk sudut 56 derajat. Pada badan diperoleh skor 3 karena posisi badan ke depan membentuk sudut 41 derajat. Jadi kita menghitungnya menggunakan tabel. Diketahui tadi nilai leher memiliki 2, jadi kita fokus pada kolom kedua. Dan nilai kaki memiliki nilai 2, badan memiliki nilai 3. Jadi nilai pada grup A memiliki nilai 5. Berdasarkan analisis pada gambar grup A, hasil perhitungan leher, kaki, dan badan pada grup A dengan menggunakan tabel menghasilkan skor 5 dan tidak terdapat pembebanan. Ia memiliki skor 0, sehingga grup A memiliki nilai 5. Selanjutnya gambar grup B. Berdasarkan pada gambar 4, penilaian pada lengan bawah memiliki skor 2 karena membentuk sudut 126 derajat atau lebih dari 100 derajat. Posisi pergelangan memiliki skor 2, penilaian pada lengan atas diperoleh skor 3 karena posisi tangan membentuk sudut 66 derajat. Lengan bawah memiliki skor 2, kita fokus pada kolom kedua, pergelangan tangan memiliki nilai 2, lalu untuk lengan atas memiliki skor 3, jadi untuk nilai skor pada tabel grup B ini memiliki nilai 0. Berdasarkan analisis pada gambar grup B, hasil perhitungan lengan bawah, pergelangan tangan, dan lengan atas pada grup B dengan menggunakan tabel menghasilkan skor 5 dan tidak terdapat pembebanan yang memiliki skor 0 karena kondisi baik dan pegangan mudah dipegang. Sehingga skor B memiliki skor 5. Selanjutnya ini pada tabel skor C, diketahui tadi perhitungan pada tabel skor A tadi nilainya 5 dan skor B nilainya 5. Jadi untuk perhitungan C diketahui nilainya 6. Analisis. Hasil penilaian risiko ergonomi dengan metode REBA akan menentukan apakah pekerjaan tukang las termasuk ke dalam pekerjaan dengan risiko cedera tinggi atau rendah. Dari hasil penilaian diketahui bahwa pekerjaan tukang las memiliki nilai REBA sebesar 6. Angka ini diperoleh dari nilai skor REBA yang paling maksimum dari semua postur yang ada. Hasil perhitungan REBA bernilai 6 yang memiliki risk level medium. Artinya, sistem kerja pada tukang las tersebut perlu dilakukan tindakan. Kesimpulan dari analisis kami yaitu metode REBA merupakan metode yang digunakan dalam analisa postur kerja di mana metode REBA ini digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Dan penilaian postur kerja dengan metode ini yaitu dengan cara pemberian skor resiko antara 1 sampai 15, yang mana skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang besar atau bahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi postur kerja, perbaikan postur tubuh pada pengelasan, serta penilaian postur operator dan perbaikan sistem kerja dengan metode REBA. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan penilaian risiko ergonomi dengan metode REBA. Dan pada kulit tukang las dan sampel pada penelitian ini terdapat 1 tukang las dengan menggunakan penilaian risiko ergonomi dari metode REBA dan diperoleh skor rata-rata untuk pekerjaan kulit tukang las tersebut yaitu 6 skornya. Sarannya, penting adanya penilaian postur kerja dengan menggunakan metode REBA untuk mengetahui kegiatan apakah kegiatan tukang las tersebut ergonomis atau tidak. Dan harapannya penulis setelah didapatkan hasil dari penilaian kerja tersebut, pekerja atau tukang las tersebut dapat mengevaluasi dan melakukan postur kerja yang lebih baik agar terhindar dari resiko cedera. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.